Nyebaran agama Islam di tanah Minangkabau tidak terlepas dari peran ulama. Ulama Minangkabau merupakan ahli-ahli agama Islam yang memiliki kaitan dengan Minangkabau secara genealogis. Mereka biasanya dipanggil Syekh, Tuanku, Buya atau Ustadz. Di Minangkabau, ulama begitu populer karena pengaruh mereka dalam perubahan politik dan sosial. Mereka menggunakan majalah dan surat kabar, serta berbagai bentuk penerbitan dalam penyebar luasan ide-ide mereka. Ulama sendiri memiliki peran penting dalam memperbaiki budaya yang sudah ada di tanah Minangkabau, dengan mengurangi budaya yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, di bawah peranan ulama, masyarakat Minangkabau memiliki kekuatan dalam memerangi pasukan koloni Belanda. Selain itu, dengan ulamalah ilmu dan sikap-sikap orang Minangkabau dapat dibentuk menuju kepada yang lebih baik, di mana biasanya ilmu tersebut disebar melalui pendidikan di tempat ibadah serta pada perdagangan. Dari sekian banyak ulama di Minangkabau, terdapat seorang syekh yang berasal dari Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, dengan panggilan Syekh Matoaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal, berilmulah sebelum kamu berbicara dan beramal. Hadis ini mampu menjadi pedoman bagi setiap insan untuk terus menambah dan meningkatkan ilmu. Dan hal ini juga mengingatkan saya akan salah seorang tokoh yang masyhur di ranah Minang yang dikenal dengan panggilan Syekh Matoaya. Dengan ilmu yang beliau miliki, tak sedikit ulama-ulama masyhur yang ada di Sumatera Barat menimba ilmu dari beliau. Seperti apa sosok dari Syekh Matoaya? Pemirsa, saksikan jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Syekh Matoaya Pakandangan adalah kiblat para ulama besar dulunya. Tak sedikit ulama-ulama ternama yang mengembangkan pendidikan agama Islam lewat surau, pesantren, dan madrasah di bumi Minangkabau ini pernah berguru dan singgah di Surau Matoaya, tempat Syekh Matoaya mengembangkan ilmu. Syekh Matoaya atau Muhammad Aminullah bin Abdullah dilahirkan di Kampung Pandan, Pakandangan, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan beliau dan pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Nagari Minangkabau. Namun, gelar Matoaya yang beliau sandang merupakan gelar yang didapatkannya di Arab Saudi. Gelar tersebut berasal saat beliau diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk menemukan titik sumber minyak, yang sebelumnya tak pernah keluar minyak dari sumur yang ditemukan para ahli. Kisah Syekh Matoaya. Beliau lahir tahun 1792 dan wafatnya tahun 1927. Jadi berusia sekitar 135 tahun. Beliau adalah seorang mufti di Pakandangan ini sekitarnya, seorang ulama besar yang di zamannya beliau banyak sekali melahirkan para ulama dan juga pengajian-pengajian tentang baik itu syariat maupun tentang tasawuf, ya, ilmu tentang keagamaan Islam. Jadi beliau punya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti karomah begitu. Sehingga suatu hal yang cukup fenomenal, beliau merupakan adalah salah seorang ulama yang menjadi panutan dari para ulama-ulama lain, sehingga fatwa-fatwa beliau banyak yang ditunggu oleh masyarakat dan bahkan murid-muridnya sudah banyak yang menjadi ulama-ulama besar juga. Pernah di zaman dulu itu sebelum Saudi Arabia ini belum menemukan sumur-sumur minyak, sudah pernah didatangkan oleh kerajaan Arab Saudi, oleh Raja Arab Saudi, tenaga ahli dari para Eropa maupun di Jerman gitu untuk melakukan penelitian dan sumber-sumber minyak, tapi tidak didapatkan, sehingga waktu itu ada yang para ulama, 25 orang ulama di sana berkumpul melihat ada seorang ulama di daerah Indonesia ini yang mempunyai kemampuan seperti itu. Akhirnya setelah dicari ketemu, didapatkanlah Syekh Matoaya ini. Kemudian beliau diminta
berkeliling, dibawa berkeliling sekitar Saudi Arabia, akhirnya mendapatkanlah di mana titik yang ditunjuk beliau sebagai titik sumurnya minyak. Nah, jadi itulah awalnya. Setelah penemuan sumber minyak di Saudi Arabia, akhirnya Saudi Arabia berkembang dan menjadi negara maju. Syekh Matoaya memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Negari Pakandangan, baik dari segi perkembangan agama Islam maupun dalam masalah adat. Hasil penelitian yang dilakukan ilmuwan luar negeri menyebutkan, Syekh Matoaya adalah ulama multitalenta. Beliau juga dikenal sebagai seorang penulis yang banyak meninggalkan karya tulis berupa kitab. Selain itu, beliau juga meninggalkan sebuah gulungan yang berisikan khutbah hasil tulisan tangan yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum Pak. Pak, tadi Cici sudah melihat-lihat di sini. Jadi penasaran nih Pak, selain sejarah beliau, ternyata ada peninggalan beliau juga ya Pak ya? Ada. Itu dalam bentuk apa Pak? Peninggalan beliau cuma ada satu, itu tentang khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Manuskrip ya Pak ya? Iya. Dan itu masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Jadi penasaran ingin melihat nih Pak, bisa dilihat nggak ya Pak? Bisa lihat. Bismillah. Corak-corak ini juga beliau yang buat Pak? Iya, beliau yang buat. Yang merah Idul Adha, yang hitam Idul Fitri. Pak, ini kan yang hitam di sini, yang merah di sini. Jadi kalau cara bacanya berarti dari sini di sini lagi. Iya, yang hitam, begitu. sambung yang hitam, terus sambung yang hitam. Isinya konsep tentang isi khutbah atau seperti apa Pak? Isi khutbah isinya tentang wasiat, doa. Jadi isinya memang berbeda. Nah, berbeda isinya. Kalau Idul Fitri kan biasa hari raya Nahar, hari kemenangan. Kalau Idul Adha kan hari kurban. Nah, isinya tuh tentang kurban. Ini sudah ada yang pernah membaca dan menyalinnya ke dalam bahasa biasa enggak Pak? Belum. Maksudnya bisa digunakan kembali kan ya? Bisa. Ini dari sini sampai ke bawah, ini adalah khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua ini, Idul Adha sama Idul Fitri itu sama. Lebih ke isinya berarti ya Pak ya? Sama. Ini ditutup dengan apa nih Pak? Yang salawat. Doa salawat. Pak, terima kasih ya Pak sudah mengizinkan Kiki juga melihat manuskrip hasil karya dari Syekh Matoaya dan juga menjelaskan tadi ya isinya tentang khutbah. Dan Kiki masih ingin melihat lagi makam beliau. Ya. Mohon izin ya Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Dari sejarah penuturan dari orang tua-tua terdahulu yang didapatkan Awaluddin, Syekh Matoaya merupakan murid generasi keempat Syekh Burhanuddin Ulakan. Artinya, menjelang ulama perkembangan Islam di Minangkabau itu wafat, Syekh Matoaya sempat berguru ke Syekh Burhanuddin. Di antara murid yang pada akhirnya menjadi ulama besar yang pernah berguru ke Syekh Matoaya, tersebutlah nama Syekh Abdurrahman Bintungan Tinggi, Syekh Ismail Kiambak, Syekh Muhammad Yatim atau Tuanku Ampalu, Syekh Ibrahim Musa Parabe, dan Syekh Labai Satimalalo. Syekh Matoaya dimakamkan di sebuah bangunan yang didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa beliau. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa makam yang mengelilingi makam Syekh Matoaya. Makam tersebut merupakan jasad dari saudara atau keluarga dari Syekh Matoaya. Makam ini ramai didatangi oleh peziarah pada bulan-bulan tertentu yang terkait dengan hari besar Islam. Adapun adab yang dilakukan saat mendatangi makam, di mana peziarah diharuskan untuk mengambil air yang terdapat pada wadah berbentuk kerang untuk dilap ke batu nisan yang kemudian diusap ke kening. Pada pinggir makam terdapat jalan ke bawah menuju Sungai Batang Ulakan
di mana di tepinya terdapat surau Matuaia yang didirikan langsung oleh Syekh Matuaia. Tanahnya merupakan wakaf dari kaum suku Tanjung. Di surau ini, Syekh Matuaia melakukan zikir dan ibadah lainnya dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah. Namun, pernah suatu ketika terjadi krisis kelaparan karena hasil panen masyarakat di 6 lingkuang tidak satupun yang berbentuk padi. Maka Syekh Matuaia tempat meminta padi oleh orang banyak. Ini dikarenakan surau Matuaia ini ada sebuah lumbung padi yang langsung Syekh Matuaia yang membuatnya. Hebatnya, padi tak pernah habis dalam lumbung itu. Makanan pokok itu pun tiba sendiri. Tentunya atas kuasa Tuhan yang berangkat atas keramat Syekh Matuaia. Bagi masyarakat di Nagari Pakandangan, sosok Syekh Matuaia sangat memiliki peran penting dalam perkembangan nagari tersebut, yang mana hadiah yang diperoleh beliau dari Raja Arab Saudi dipergunakan untuk membuat berbagai fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Namun saat ini masih terdapat sebuah berangkas besi peninggalan beliau yang didapat dari Raja Arab Saudi yang masih utuh hingga saat ini. Karena di sini kan peringatan Maulid Nabi itu kan dengan sistem pembacaan Surah Al-An'am, berzikir ya. Ada juga yang pola berjanji, ada juga yang berjanji kalau Tarekat Sabaniyah dia berjanji, kalau yang Satariyah dia pakai Surah Al-An'am. Nah pada saat itu orang kan menyumbang kan, karena harus membiayai biaya Maulid itu sendiri, karena Maulid itu kan ada makanannya ya, ada yang dihidangkan seperti snacknya dan juga pada saat makannya itu berbentuk jamba gitu. Nah jamba diberikan pada jamuan Maulud, kemudian juga untuk pembiayaan, dan juga pembiayaan ini untuk pembiayaan Maulud itu sendiri bahkan untuk wakaf untuk masjid, untuk pembangunan masjid. Nah di situ duit yang dikumpulkan itu dibuat dalam bentuk pohon ranting-ranting itu dilem dengan daunnya, itu adalah duit itu. Nah, makin tinggi dia duitnya 100.000 di atas, kemudian 50.000 sampai 20.000 sampai ke bawah. Nah itulah salah satu peninggalan budaya yang dibuat oleh Inyak Syekh Matuaia gitu. Jadi peninggalan Inyak Syekh Matuaia, dulu beliau setelah menemukan sumber minyak di Saudi Arabia itu, beliau diberikan hadiah oleh Raja Arab Saudi. Akhirnya beliau dikasih peti besi yang isinya katanya ada emas dan barang-barang berharga di dalamnya. Jika kembali pada masa saat Syekh Matuaia masih kecil, beliau banyak menghabiskan waktu di dalam surau ini, yaitu Surau Al-Ikhlas. Surau ini dibangun dari abad ke-16 yang tentu saja sudah mengalami beberapa kali renovasi yang awalnya masih berupa susunan dinding kayu beratapkan ijuk. Namun untuk saat ini, surau ini lebih difungsikan sebagai tempat anak-anak sekitar untuk mengaji yang dilakukan setiap sore hari. Pengajarnya pun menggunakan metode pengajaran turun-temurun dari zaman Syekh Matuaia. Di dalam surau inilah berangkas besi peninggalan dari Syekh Matuaia disimpan, yang mana dari berangkas tersebut masih penuh misteri karena belum ada seorang pun yang pernah melihat isinya. Suatu ketika, berangkas tersebut pernah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun tiba-tiba saja pencuri tersebut tidak dapat membawa berangkas itu keluar dari kawasan surau, sehingga mereka meninggalkan berangkas di halaman sekitar surau. Pemirsa, selain sejarah dan manuskrip yang ditinggalkan oleh Syekh Matuaia, keilmuan beliau masih dilanjutkan hingga saat ini. Seperti apa? Tetap saksikan Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Syekh Matuaia dikenal dengan penyebar agama Islam melalui bidang pendidikan, di mana beliau lebih mengajar muridnya di surau dengan metode pengajaran, pembahasan, dan memperdalam ilmu fikih
serta bacaan kitab. Dalam perjalanan beliau, ilmu-ilmu beliau diturunkan kepada santri-santri yang tak terkecuali kepada keluarga dan keturunannya. Salah seorang anak beliau bernama Abdul Razak diberi amanah oleh masyarakat untuk mengemban gelar Matoayyih sehingga beliau dikenal dengan panggilan Buya Matoayyih. Kalau secara membawa keilmuan ke sini yang diajarkan pertama itu yang berhubungan dengan masalah syariat. Kemudian di atas itu mempunyai i'tikad. Kemudian naik sampai kepada tarikat. Hasilnya baru kepada hakikat. Nah, itu istilahnya jenjang-jenjang. Jenjang-jenjang dalam pengajian pesantren di sini di Surau Mata Air. Kalau masalah kitab itu kitabnya banyak. Itu lebih kurang daripada 20. Kalau salah satu yang sebagai induknya itu namanya kitab Tafsir Jalalain. Nah, kalau kitab PK-nya itu ada namanya kitab Mahli atau Mu'ni. Kalau tentang masalah nahwu sarahnya itu ada kitabnya salah satunya namanya Qudri. Kalau tradisionalnya sifat cara mengaji itu secara kelompok, tidak pakai kelas, pakai kelompok. Yang istilahnya seniornya itu nanti bisa ngajar yang bawahnya. Kalau yang tingginya itu ngajinya nanti itu sama yang tinggi pula gurunya. Istilahnya istilah berjenjang, bukan pakai kelas, cuma sistem kelompok. Kalau di sini cara ngaji di sini tidak ditentukan tahunnya, cuman pertama sekali tergantung kemauannya, kemudian EQ-nya, kemudian kepandaiannya. Itu kalau kepandaian itu bidangnya banyak. Pertama itu di bidang ceramah, yang kedua di bidang kitab, yang ketiga di bidang akhlaknya banyak. Ya kalau terjun ke masyarakat, kalau seandainya dia nanti pulang kampung, kalau di kampungnya itu ada suatu surau atau suatu musala, nanti orang kampung ini kan meminta supaya dia ini bisa bunyi surau. Kalau dia dah bunyi surau, nanti kan orang kampung kan ngantari anak ngaji. Dia bisa ngajari anak ngaji Al-Quran, bisa jadi imam, dia waktu sholat, dia waktu bisa ngasih ceramah di suatu tempat pesantren atau musala atau surau di kampungnya masing-masing. Memang cukup jauh dari pusat kota dan tidak seperti pondok pesantren pada umumnya. Pondok pesantren di kawasan Buya Syekh Matoayyih masih mengembangkan kajian agama hingga saat ini. Sudah ratusan ribu santri yang berasal dari berbagai provinsi mendalami agama di pesantren ini. Dari tahun ke tahun, pondok pesantren semakin diminati masyarakat. Percayaan masyarakat terhadap ponpes pun semakin tinggi. Sebab memiliki keunikan dengan gaya tradisionalnya, pondok pesantren ini khusus membahas kajian-kajian agama dengan mempelajari kitab kuning mulai dari dasar hingga tingkat tinggi. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Jika santri ingin terus belajar, para santri dibebaskan untuk menimba ilmu di sini secara gratis. Bahkan sejauh ini, ada yang belajar hingga lebih 8 tahun. Hingga akhirnya mampu menjadi tuanku. Ya, begitulah nama ulama seorang yang sudah paham akan agama dipanggil di daerah ini. Santri yang sudah layak menjadi tuanku atau guru juga diperbolehkan menyalurkan ilmunya kepada santri yang lain dengan sistem halaqah. Ya, sistem yang dipergunakan di pondok ini ialah sistem halaqah. Santri belajar secara berkelompok tanpa klasikal. Pendalaman ilmu dimulai dari ilmu nahwu, sharaf, tafsir, fikih, dan lainnya. Dengan tradisionalnya sistem pembelajaran, santri juga diperbolehkan sembari sekolah dan bekerja di tempat lain. Atau jika ingin, juga diperbolehkan tinggal di lokasi pesantren. Tiada kata lelah sebab mereka yakin huruf demi huruf yang mereka pelajari akan kembali menjadi penolong nantinya dengan ilmu yang mereka terima. Minimnya sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat para santri, namun malah berguna untuk mengajarkan mereka hidup apa adanya,
dan mengajarkan mereka berpikir bagaimana cara mendalami ilmu dengan setulus hati. Meski sudah tiada, sosok Buya Matoaya menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Peran Buya Matoaya melanjutkan kajian agama Syekh Matoaya masih terasa hingga saat ini. Banyaknya santri yang lahir dari bimbingan beliau membuat sosok Buya Matoaya selalu didoakan hingga kini. Langkah saya pun ingin menyaksikan seperti apa indahnya makam Buya Matoaya yang katanya didirikan berkat dana swadaya dan kerjasama santri yang ada. Ini adalah makam cicitnya, Buya Matoaya, yang meneruskan perjuangan beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Kita di sini belajar baik mulai dari syariat dan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan, bermazhab Syafi'iyah, kemudian bertarikat Satariyah. Jadi beliau mulai di sini mengembangkan pada tahun sekitar 1948, kemudian juga banyak guru-guru yang telah dilahirkan, ulama-ulama dari sini, dan dilanjutkan oleh anaknya Buya Haji Ashabal Khairi Ungkumodo, dan sekarang cucunya juga Buya Haji Ali Wirman sebagai penerus generasi berikutnya. Dan ini makam ini dibangun, dulu udah ada makam baru setelah beliau meninggal. Beliau wafat, Buya Matoaya itu tahun 92. Dibangunkanlah makam sederhana setelah 92 itu. Tapi pada tahun sekitar 2013-15 saya, kita bangun baru, dan inilah hasilnya, makam yang cukup megah, dan itu dibangun oleh para tuanku dan santri-santri semua. Jika dilihat dari luar, memang keindahan makam sungguh mengagumkan. Banyak nilai-nilai kesulitan dan kerjasama dari santri kepada sang guru. Kebermanfaatan ilmu beliau pun masih dirasakan hingga kini. Hingga setiap saat, murid-murid beliau seringkali melakukan ziarah guna mendekatkan diri dan bermuhasabah, sembari mengingat akan jasa para ulama terdahulu mengembangkan agama Islam. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Tidak hanya sejarah yang ditinggalkan oleh Syekh Matoaya, namun keilmuan yang beliau miliki masih dilanjutkan oleh para santri yang ada di daerah ini. Pemirsa, demikianlah Jejak Islam kali ini dari TVRI Sumatera Barat. Saksikan Jejak Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.